wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita. Enggak ada papan tulis? Enggak ada? Udah enggak ada, enggak apa-apa. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Walahuma fi hadis Idban. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Idban. Fa innallaha rama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan neraka. Allah haramkan neraka bagi yang berkata la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kita masih membahas tentang keutamaan fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid, dan tauhid itu menghapuskan dosa. Dan mu'alif mendatangkan hadis ini yang menunjukkan di sini ada keutamaan tauhid. Apa keutamaannya? Apa keutamaan tauhid di sini? Yaitu barang siapa yang mengimani la ilaha illallah dan mengharap untuk mendapatkan atau melihat wajah Allah, maka akan diharamkan neraka baginya. Ini keutamaan la ilaha illallah tauhid. Dan keutamaannya akan diharamkan neraka. Artinya dia enggak akan masuk neraka. Gitu. Kalau hadis sebelumnya, orang yang bertauhid itu akan masuk surga. Dan hadis ini menjelaskan orang yang bertauhid itu akan diharamkan masuk neraka. Bisa dia diharamkan selama-lamanya masuk neraka, bisa diharamkan sebagian waktu. Karena ada muslim yang masuk surga itu tanpa hisab, yang tidak pernah masuk ke dalam neraka ada. Dan ada muslim yang bertauhid pada Allah masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu, kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Gitu. Taib. Apa makna yabtaghi bidzalika wajh Allah? Mengharapkan hal tersebut, bertauhid untuk mengharapkan wajah Allah. Dijelaskan di dalam kitab ini ay mukhlison min qalbihi wa mata ala zalik. Walam yakulha nifaqan. Yaitu orang yang ikhlas mengatakan la ilaha illallah dari hatinya dan mati dalam keadaan bertauhid. Itu. Dan dia tidak berkata la ilaha illallah karena nifaq, karena munafik. Dia berkata la ilaha illallah tapi di dalam hatinya tidak meyakini. Itu ya. Bisa dipahami sampai sini? Apa makna la ilaha illallah? Masih ingat maknanya? Apa? La ma'budah bihaqqin illallah. Ya, la ma'budah bihaqqin illallah. La ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini punya syarat. Ada 7 syaratnya. Harus diketahui la ilaha illallah ada syarat. Syurutul la ilaha illallah. Yang pertama itu al-ilmu. Wa didduhu al-jahlu. Yang pertama harus berilmu. Mengilmui apa makna la ilaha illallah. Lawan kata dari ilmu adalah jahl, tidak mengetahui. Dia harus paham maknanya. Apa sih maknanya la ilaha illallah? Apa sih maksud kandungan la ilaha illallah? Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti harus menyembah Allah semata. Harus tahu, harus paham kandungannya. Ini syarat yang pertama. Syarat kedua al-yakin. Wadidduhu syak. Yang kedua harus yakin dia. Yakin bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Yakin. Bukan hanya sekedar ucapan. Wadidduhu syak.
Lawan kata dari yakin itu adalah syak, ragu dia. Nah ini. Baik, paham? Yang ketiga, al-ikhlas. Wadidduhu syirk. Syarat ketiga la ilaha illallah adalah ikhlas. Harus ikhlas dia. Dan lawan kata ikhlas adalah syirik. Yang keempat, as-sidqu wadidduhul kadzib. Syarat keempat, syarat la ilaha illallah adalah sidq. Apa sidq itu? As-sidqu, jujur, harus jujur. Dia mengatakan ini jujur dari hatinya. Bukan karena enggak enak misalkan, bukan karena dipaksa. Bukan karena untuk menyembunyikan kesyirikannya misalkan, untuk biar aman enggak apa-apa ucapin la ilaha illallah, enggak boleh kayak gitu. Harus jujur dari hatinya. Wal mahabbah, yang kelima adalah al mahabbah. Wadidduhu al karahat wal bughdu. Yang kelima, syarat kelima dari la ilaha illallah adalah mahabbah, cinta. Dia harus cinta dengan kandungan makna ini. Apa makna la ilaha illallah? Harus dia cintai. Lawan kata dari cinta adalah karaha, benci. Enggak boleh benci. Ini yang kelima. Yang keenam, al-inqiyadu wadidduhu al-i'rad wat-tarku. Syarat keenam dalam kalimat la ilaha illallah adalah al-inqiyad, harus patuh. Sudah paham maknanya, ilmunya paham, kandungannya paham, harus patuh. Maknanya tidak boleh menyembah kecuali hanya pada Allah, harus patuh dia. Wadidduhu al-i'rad, tidak boleh berpaling. Wat-tarku, tidak boleh meninggalkan beribadah hanya kepada Allah. Ini yang keenam. Yang ketujuh, al-qabul. Wadidduhu rad. Yang terakhir syarat la ilaha illallah adalah qabul. Apa qabul? Qabul itu apa qabul? Menerima. Harus menerima dia, konsekuensinya harus menerima. Makna la ilaha illallah dia paham. Harus paham konsekuensinya, yaitu hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wadidduhu rad. Lawan katanya menerima adalah menolak. Gitu ya. Paham sampai sini ya? Baik. Al-ma'na al-ijmali lil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran muakkadan ana man talaffaza bi kalimati la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi min al-ikhlas wa nafyi syirki amilan bidzalika zahiran wa batinan wa mata ala tilkal hali lam tamassahu an-naru yaumal qiyamah. Adapun makna secara umum hadis tadi, Allah itu mengharamkan neraka bagi yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah. Artinya Allah itu mengabarkan dengan kabar, dengan penekanan. Rasul mengabarkan dengan penekanan bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia maksudkan di situ adalah ikhlas. Kemudian dia mentiadakan syirik, mengamalkan hal seperti itu, mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah secara zahir maupun batin, kemudian mati dalam kondisi seperti itu, mati dalam kondisi bertauhid, maka neraka tidak akan menyentuhnya. Maka dia tidak akan dimasukkan ke neraka pada hari kiamat. Ini pendek ini, bab ini ya. Paham sampai sini? Kita langsung masuk ma yustafadu minal hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, qala al-mu'allif rahimahullah, fadlu tauhid wa annahu yunqidhu minan nar wa yukaffirul khataya. Keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid itu bisa menyelamatkan dari neraka dan menghapuskan dosa-dosa. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan kedua, bahwasanya annahu la yakfi fil iman an-nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi ka halil munafiqin
Faedah kedua yang bisa diambil dari hadis ini bahwasanya iman itu tidak cukup hanya sekedar diucapkan, nggak cukup. Tanpa diyakini di hati. Seperti kondisinya para munafik. Mereka mengucapkan tapi tidak mengimani di hati mereka. Maka iman tidak cukup seperti itu. Yang ketiga, annahu la yakfi fil iman al-i'tiqad min ghairi nutqin kahal jahidin. Faedah ketiga dari hadis ini bahwasanya iman itu tidak hanya cukup dengan keyakinan saja. Dia yakin bahwasanya Allah itu yang berhak disembah. Allah itu yang menciptakan. Dia yakin min ghairi nutqin, tapi tidak diucapkan. Hanya sekedar yakin. Saya yakin Allah itu yang paling berhak untuk disembah. Allah yang berhak, yang lain enggak berhak. Tapi enggak diucapkan. Kahal jahilin, seperti orang yang menentang. Maka ini tidak sah keimanannya. Dia harus mengucapkan dan dia harus yakini di hatinya sekaligus diamalkan. Gitu ya. Karena iman itu, apa pengertian iman, ikhwan? Iman itu apa pengertian iman? Al-iman qaulun wa amal. Iman itu gak ada papan tulis ya, tolong disiapin dulu. Gak lega rasanya kan gak nulis kan. Coba. Gak apa-apa. Tep. Kita bahas tentang iman ya, karena faedahnya tentang iman. Imam Syafi'i pernah mengatakan di dalam kitab Manaqib Syafi'i, bisa dilihat nanti halaman 159, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yankus. Nah, seperti ini. Seperti ini keimanan kita. Meyakini bahwasanya iman itu adalah perkataan. Perkataan sekaligus amalan. Bukan hanya sekedar ucapan. Yang dinamakan iman harus diucapkan dan harus diamalkan. Diucapkan dengan lisan, diamalkan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Wayankus. Yazid apa yazid artinya? Bertambah. Iman itu bisa bertambah. Iman bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada ungkapan lain mengatakan al-imanu qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wa amalun bil jawari. Iman itu diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, di hatinya dibenarkan dan diamalkan dengan anggota badan. Udah siap. Berarti ya belum? Oh lagi nih ambil, ya udah. Enggak apa. Paham sampai sini? Ini hakikat iman. Saya ulangi ya. Iman itu harus dengan ucapan dan amal. Ucapan itu diucapkan dengan lisan. Dia beriman. Dan diamalkan di hati. Dia yakini di hatinya. Dan diamalkan dengan anggota badannya. Konsekuensi dari keimanan. Bukan hanya sekedar ucapan. Kalau sekedar ucapan dianggap beriman, orang munafik sudah jadi beriman. Orang munafik mengatakan la ilaha illallah. Nasyhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Tapi mereka tidak dianggap keimanannya. Karena hanya mengucapkan lisan saja. Hatinya meyakini. Begitu juga kalau imannya itu hanya di hati. Di hati, tapi tidak diucapkan. Nah, ini tidak dianggap beriman. Kenapa? Karena tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dia meyakini Allah yang berhak disembah, tapi tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tidak cukup. Begitu juga harus beramal dengan anggota badan kita. Kalau sudah mengimani la ilaha illallah, harus diamalkan dengan anggota badan. Enggak boleh enggak diamalkan. Contohnya apa? Harus bertauhid pada Allah, harus sholat. Dan amal ini merupakan bagian dari iman. Saya ulangi, amal itu bagian dari iman. Apa dalilnya amal itu bagian dari iman?
Apa dalilnya? Ada yang mengatakan amal itu bukan bagian dari iman. Apa maksudnya amal itu bukan bagian dari iman? Konsekuensinya dikhawatirkan kalau dia mengatakan amalan itu bukan bagian dari iman, nggak apa-apa nggak beramal, nggak apa-apa nggak sholat, nggak apa-apa nggak puasa, karena amal itu bukan bagian dari iman. Paham nggak sampai sini? Kalau ada yang mengatakan amal itu bukan bagian dari iman, dikhawatirkan bahaya ini, dia nggak beramal, nggak apa-apa nggak sholat, karena bukan bagian dari iman. Sedangkan banyak ulama mengatakan kalau dia nggak sholat sama sekali bisa kafir dia. Jadi amal itu bagian dari iman. Amal adalah bagian dari iman. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Muslim. Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una wasitu syu'batan fa abdaluha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu 70-an cabang atau 60-an atau 70-an cabang. Berarti cabang iman itu banyak. Yang paling abdal, yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Ini iman yang paling tinggi. Dan yang paling rendah, iman yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq. Apa imatatul adza 'anit thariq? Menyingkirkan gangguan. Ini cabang iman yang paling rendah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu merupakan bagian dari iman. Artinya apa? Ternyata Nabi menganggap amal itu bagian dari iman. Buktinya misalkan di akhir ini, wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Menyingkirkan gangguan di jalan. Ini amal bukan ini? Amal kan? Amal bukan? Menyingkirkan gangguan di jalan. Amal kan? Amal, dia nyingkirin, ada duri misalkan, ada beling, ada paku, disingkirin. Berarti ini amal dan dianggap Nabi merupakan bagian dari iman. Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Berarti amalan itu bagian dari iman. Ada yang mengatakan enggak, amal itu bukan bagian dari iman. Ini kurang tepat. Kurang tepat. Paham nggak maksudnya sampai sini? Paham nggak? Baik. Papan tulis siapa nih? Banyak capnya ya. Masya Allah. Amal, menurut keyakinan Ahlussunnah, amal adalah bagian dari iman. Amal adalah bagian dari iman. Ada yang mengatakan amal itu bukan bagian dari iman. Amal itu beda, iman itu beda. Ini ya, pendapat yang salah yang mengatakan amal itu bukan bagian dari iman. Mereka mengatakan dalilnya adalah banyak di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilu as-solihat. Solihat. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 277. Nah, kelompok sesat mengatakan amal itu bukan bagian dari iman. Katanya. Padahal keyakinan Ahlussunnah amal itu bagian dari iman. Artinya butuh amal agar bisa dianggap beriman. Gitu ya. Mereka mengatakan ada kok dalil yang mengatakan iman itu atau amal itu bukan bagian dari iman. Dalilnya misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 277. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya iman dan beramal soleh. Mereka di sini ada huruf waw.
Huruf waw itu fungsinya apa? Waw itu salah satu fungsinya mughayyarah. Mughayyarah artinya pembeda. Amal dan iman berarti berbeda. Contoh misalkan, Ja'a Ahmad wa Muhammad, ada waw kan? Telah datang Muhammad dan Ahmad, dipisah dengan huruf waw. Benar kan? Dipisah dengan huruf waw. Ahmad sama Muhammad sama nggak? Beda. Karena ada waw. Waw itu fungsinya mughayyarah, menunjukkan perbedaan. Muhammad dan Ahmad telah datang. Muhammad kan bukan bagian dari Ahmad, bukan. Begitu juga Ahmad bukan merupakan bagian dari Muhammad. Beda mereka karena sudah dipisahkan waw. Yang fungsi waw itu adalah huruf untuk membedakan antara sebelum waw dan sesudah waw. Paham sampai sini? Dan Allah banyak menggunakan kalimat seperti ini. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti iman dan amal soleh beda karena sudah dipisahkan oleh waw yang fungsinya itu membedakan. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Kita jelaskan, waw itu memang salah satu fungsinya mughayyarah. Tapi waw itu banyak, macam-macam jenis. Contohnya misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Allah mengatakan, hafizu ala sholawati was sholatul wusta. Apa artinya hafizu ala sholawati was sholatul wusta? Artinya apa? Jagalah sholat dan juga sholat wusta. Apa sholat wusta itu? Sholat asar, sholatul asar. Di sini pakai waw juga nih. Benar kan? Pakai waw kan? Allah mengatakan jagalah sholat-sholat. Sholat subuh dijaga, sholat zuhur dijaga, sholat asar, maghrib, isya dijaga. Dan sholat asar. Sama-sama pakai waw, tapi maksudnya apa? Waw di sini bukan menjelaskan perbedaan. Tapi waw ini merupakan penjelas yang menunjukkan sholat asar ini kan merupakan bagian dari sholat-sholat. Benar nggak maksudnya? Paham nggak kalian? Paham nggak? Saya ulangi. Tadi kan waw ini katanya mereka fungsinya untuk membedakan. Kita katakan ada waw yang fungsinya itu bukan untuk membedakan, bukan untuk memisahkan, bukan. Tapi untuk menjelaskan waw, kalimat setelah waw merupakan bagian kalimat sebelum waw. Kalimat sebelum waw itu apa? As-sholawat. Kalimat setelah waw, sholatul wusta. Benar kan? Allah mengatakan jagalah sholat-sholat 5 waktu dan sholat wusta, sholat asar. Sholat asar kan masuk ke dalam bagian sholat 5 waktu. Benar nggak? Artinya terkadang waw fungsinya bukan untuk membedakan, tapi untuk menjelaskan sholatul wusta merupakan bagian dari sholat-sholat. Begitu juga amal merupakan bagian dari iman, bukan dibedakan. Allahu a'lam bishawab. Paham ya? Paham nggak? Saya mau jelasin, nanti ngeheng, khawatir saya takut. Nggak usah, lanjut aja ya, lanjut. Bismillah. Yang keempat, tahrimun nar ala ahli tauhid al-kamil. Pengharaman neraka terhadap ahli tauhid yang sempurna tauhidnya. Maka sama sekali dia tidak masuk ke dalam neraka. Ini faedah yang keempat. Faedah kelima, anal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillahi wa sawaban ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faedah kelima bahwasanya amalan itu
tidak bermanfaat. Kecuali kalau dia ikhlas mengharapkan wajah Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan itu tidak bermanfaat kecuali kalau dia ikhlas. Kan syarat ibadah diterima itu syarat umumnya ada dua, ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Apa hukum orang beribadah tapi disertai niat untuk mencari dunia? Boleh nggak kayak gitu? Ibadah tapi tujuannya untuk mencari dunia. Misalkan ngajar itu ibadah nggak? Nyampein ilmu ngajar ya, ngajar ya, ibadah kan? Ibadah nggak? Boleh nggak mengharapkan ke dunia? Mengharapkan gaji, boleh nggak? Boleh. Ini ibadah loh ini. Boleh nggak? Paham nggak pertanyaannya? Paham ya? Ibadah haji misalkan haji. Kenapa haji? Ya pengen haji aja. Sekaligus saya pengen dagang di sana. Kalau dagang di sana untung saya. Boleh nggak kayak gitu? Mengharapkan keuntungan dunia, ibadah sekaligus mengharapkan keuntungan dunia. Bismillah. Di sini ada perinciannya di sini. Tidak selamanya kalau kita beribadah mengharapkan maslahat dunia ini nggak boleh. Sama kayak antum, kenapa diet? Kenapa diet? Kenapa puasa? Pengen kurus misalkan. Nah, boleh nggak kayak gitu? Puasa pengen kurus. Kenapa wudhu? Biar ganteng, biar berseri-seri misalkan. Boleh nggak kayak gitu? Tapi ada perinciannya ya. Mana ya penghapus ini? Penghapus mana? Ini penghapus. Masya Allah. Jangan sabar kita. Azan. Silakan azan, silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tapi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Kita lanjutkan. Apa hukumnya beribadah namun disertai niat tujuan lain? Maksudnya itu dia ikhlas. Dia ikhlas beribadah. Tapi ada tujuan lain. Misalkan tujuannya masalah dunia. Saya ikhlas puasa katanya. Saya ikhlas puasa. Dan salah satu tujuan saya puasa biar saya ini kurus badan saya. Gitu. Saya ikhlas beribadah haji. Dan salah satu tujuan saya haji biar saya ini bisa dagang di sana. Biar saya ini bisa beli barang yang murah, kemudian saya bawa ke Indonesia. Itu kan tujuan dunia itu kan? Benar kan? Apa hukum seperti itu? Ada perinciannya. Yang pertama tujuannya, jika dia beribadah ikhlas. Kemudian tujuannya ada tujuan lain, dan tujuan lain itu merupakan mulia dan berkaitan dengan akhirat. Tujuannya adalah kebaikan, misalkan. Maka dia mendapatkan ganjaran yang lebih, ganda pahalanya, dilebihkan, ya, dilipatkan. Misalkan apa? Misalkan dia ruku, dia jadi imam, dia memperlama ruku dia. Tujuannya apa? Tujuannya dia dengar nih, ada temennya telat berjamaah ini, dilamain sama dia ruku, agar temennya itu bisa ikut berjamaah, bisa mendapatkan rakaat pertama misalkan. Itu kan kebaikan itu kan, bener kan? Ada tujuan lain dia memperlama ruku itu. Tujuannya bantu. Dia memperlama ruku, tujuannya membantu temannya agar bisa mendapatkan rakaat pertama. Maka pahalanya double. Begitu juga kalau
dia jadi imam, dia dengar ada anak kecil nangis, dipersingkat sama dia bacaannya. Awalnya mau baca Al-Baqarah, didengar ada bayi yang nangis, bacanya Qul huwallahu ahad. Kenapa ada bayi yang nangis? Tujuannya kan kebaikan kan, agar ibunya tuh sekarang ngurus anaknya tuh, dipercepat sholatnya. Maka ini pahalanya double, karena tujuannya adalah kebaikan. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Nah itu. Yang kedua, dia beribadah ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada tujuan lain, dia mengharapkan keuntungan dunia. Namun harapan dia ini untuk mendapatkan keuntungan dunia dibolehkan oleh syariat. Artinya ada dalilnya. Misalkan apa? Misalkan ada hadis yang mengatakan man sarahu an yubsatallahu rizquhu aw yunsha'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Barang siapa yang senang agar rizkinya itu diperluas, agar umurnya itu dipanjangkan, berkah umurnya itu, maka sambunglah tali silaturahim. Dia nyambung tali silaturahim, dia kunjungi keluarganya, ada keluarganya yang mutus tali silaturahim, dia minta maaf, dia ngajak damai. Harapannya apa? Biar rizkinya lancar. Ini kan tujuan dunia kan, biar saya ini kaya misalkan, biar saya ini punya rumah bertingkat misalkan, mobil saya banyak misalkan. Ini kan tujuan dunia, tujuan agar pengen kaya. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Kenapa? Karena dibolehkan oleh syariat. Pengen sholat duha misalkan agar kaya, boleh, silakan. Kalau di situ ada ganjaran langsung dijelaskan di dalam dalil, maka itu dibolehkan. Kenapa? Tidak mungkin Nabi itu memotivasi kemudian hal tersebut bisa mengurangi pahala, kata ulama. Nggak mungkin. Nabi atau ada syariat memotivasi nih, kalau pengen pengen kaya, sambung tali silaturahim. Ini kan tujuan dunia kan, kemudian pahalanya dikurangi. Buat apa dimotivasi kayak gitu? Merugikan. Nggak mungkin jadi seperti itu. Maka ini dibolehkan kalau ada penjelasannya dalam dalil. Paham ya sampai sini ya? Nah, yang masalah ketiga berkaitan dengan dunia dan tidak ada dalil yang menjelaskan, yang mengkhususkan mendapatkan keutamaan tersebut. Misalkan pengen puasa biar badannya kurus, ada nggak dalilnya kayak gitu? Nggak ada ya? Ada nggak dalilnya? Kalau kalian puasa maka badan kalian ada kurus. Tapi ada kadang-kadang dia pengen puasa sekaligus diet ini biar badannya kurus. Boleh apa nggak kayak gini? Nggak ada dalilnya ini. Boleh nggak kayak gini? Boleh tetap. Boleh tetap. Selama tidak ada apa ya? Tidak ada kesyirikan, boleh. Tujuannya seperti ini boleh, tapi dikhawatirkan mengurangi pahalanya. Dengan syarat dia ikhlas dulu ya. Dia ikhlas puasa, ikhlas puasa. Tujuan lain yang tidak dijelaskan oleh syariat, contohnya pengen diet, pengen badannya kurus. Contohnya kenapa wudhu? Lagi belajar di kelas, wudhu dia. Saya mau wudhu biar nggak ngantuk misalkan. Nah ini kan tujuan dunia kan, biar nggak ngantuk. Boleh nggak kayak gini? Boleh, nggak masalah. Kalau tidak ada unsur kesyirikannya, kalau tidak ada unsur pengagungan terhadap makhluk, boleh kayak gini. Tapi dikhawatirkan pahalanya tidak sempurna. Beda lagi kasusnya kalau dia itu puasa hanya sekedar pengen kurus badannya, beda. Dia nggak pengen pahala misalkan, dia nggak pengen pahala, dia tidak pengen keridhaan Allah, tapi dia puasa itu agar badannya kurus. Dan ini kata siapa tuh, Syekh Sholeh Al-Utsaimin apa siapa ya, lupa saya ini, siapa nih, ada syekh yang mengatakan, salah satu syekh, kalau kondisinya seperti itu maka dikhawatirkan dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Kalau dia puasa tujuannya hanya pengen kurus badannya,
nggak ada tujuan pengen dapat pahala. Nah ini dikhawatirkan dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah pertanyaan, saya ambil contoh. Kalau ada pengajar pengen ngajar di pondok tapi pengen nyari pondok yang gajinya besar, apa hukumnya kayak gitu? Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak kayak gitu? Coba saya tanya, kita udah belajar nih perinciannya. Ada pengajar, ada ustadz misalkan, ada ustadz, pondok banyak nih, pondok banyak, tapi dia nyari pondok yang bayarannya itu besar. Pondok ini berapa? Pondok A 2.500.000, belum UMR gitu ya. Belum. Pondok ini berapa? 3 juta. Masih di bawah UMR Palembang, UMK Palembang. Pondok ini 4 juta. Nah ini 4 juta lumayan. Pondok lagi, ada lagi pondok yang lain 5 juta misalkan, nawarin gaji. Boleh nggak dia milih pondok berdasarkan gaji? Boleh nggak kayak gitu? Ikhlas nggak dia nih kayak gini? Ikhlas nggak kira-kira kayak gini? Boleh nggak kayak gini? Coba siapa yang mau jawab? Antum kalau ditawarin pondok nih, pondok A gaji 500.000, pondok B gaji 5 juta, mau yang mana tuh? Ikhlas nggak antum nih Pak nih? Boleh nggak kayak gini? Hah? Boleh nggak? Lihat dulu tujuannya itu apa. Lihat dulu. Apa sih tujuan dia itu nyari gaji yang tinggi? Dia ngelamar di pondok A, B, C, D, gitu. A, B, C, D, pengen untuk apa misalkan? Oh ternyata dia milih pondok yang gajinya paling tinggi 10 juta misalkan, 10 juta, gitu kan? Ngajar di mana? Di benua yang gak ada penduduknya misalkan, kecuali 1 orang misalkan. Kalau niat dia kebaikan, maka pahalanya bisa double, bisa berlipat-lipat. Kenapa kamu nyari pondok yang bayarannya tinggi, 10 juta misalkan per bulan? Karena saya ini pengen bantu orang tua. Nah, dengan gaji 10 juta ini saya bisa ngasih nafkah orang tua saya, bisa ngasih nafkah istri-istri saya. Bayangin kalau misalkan ya 10 juta ya, banyak ya untuk ini A, B, C, dan D kan, misalkan gitu kan. Kalau kayak gini, boleh. Bahkan pahalanya bisa berlipat ganda. Kenapa? Karena tujuannya untuk nafkahin keluarganya. Saya pengen ngajar di pondok sana, kenapa? Saya pengen haji. Ngumpulin duit, pengen haji, boleh kayak gitu. Nggak masalah. Kalau tujuannya kayak gini, yang nggak boleh itu untuk kesenangan pribadi. Nah, saya mau ngajar sini, gaji 10 juta, biar saya poyo-poyo. Bisa jalan-jalan ke Bali misalkan, bisa jalan-jalan kemana ya misalkan, ke Faris dan ke yang lainnya. Ini jangan kayak gini. Dan belum tentu, ingat ya, antum kalau punya teman, wah kok antum nih lebih milih pondok yang gajinya besar, berarti nggak ikhlas antum ini, belum tentu. Belum tentu nggak ikhlas. Mungkin dia lebih ikhlas dibandingkan dengan pondok yang gajinya kecil. Kenapa? Karena tujuannya tadi untuk bantu keluarganya misalkan. Dan belum tentu juga yang ngajar di pondok, yang ceramah misalkan, yang bayarannya kecil misalkan, itu dia nih ikhlas, belum tentu. Banyak yang ngajar itu yang nggak ikhlas, ada juga. Jadi tolak ukurnya bukan dilihat dari gajinya, dia ini nyari gaji besar berarti nggak ikhlas, belum tentu. Siapa tahu yang gaji kecil ini yang nggak ikhlas. Kenapa kamu ngajar di situ? Biar terkenal misalkan di pondok itu misalkan. Wah, berarti nggak ikhlas. Kenapa kamu ceramah di situ? Misalkan, biar terkenal misalkan. Paham sampai sini? Jadi tolak ukurnya bukan dinilai dari imbalannya ya. Nggak boleh kita menilai seseorang tuh seperti itu. 1 menit. Udahlah. Pertanyaan aja ya. Paham ya? Salah ya? Paham ya?
Ya, bismillah. Ya, kita masuk sesi tanya jawab. Tep, soal. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ustadz, surga itu kan bertingkat-tingkat. Iya, benar, bertingkat-tingkat ya? Benar nggak? Benar. Inna fil jannati mi'ata darajat. Sebagian hadis mengatakan seperti itu, sesungguhnya surga itu punya 100 tingkatan. Apakah semakin tinggi surga, semakin tinggi juga kenikmatannya? Ya, benar. Semakin tinggi surga, semakin tinggi juga kenikmatannya. Berdasarkan apa kita akan memperoleh derajat atau tingkatan itu? Berdasarkan amal soleh, sehingga kita banyak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke surga yang lebih tinggi. Saya sebagai talib, apakah semakin rajin belajar akan mendapatkan derajat surga lebih tinggi? Jazakumullahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Iya. Kalau semakin rajin belajar berarti semakin banyak beramal soleh, gitu ya. Dengan syarat ikhlas. Dengan syarat ikhlas, mudah-mudahan nanti derajat surganya akan lebih tinggi, gitu ya. Bagaimana caranya menaikkan derajat di surga? Salah satunya memperbaiki akhlak. Yang paling dekat sama Nabi kan apa? Yang paling baik akhlaknya. Itu salah satunya ya. Maka semakin tinggi nanti derajat surganya. Assalamualaikum Ustadz. Tat, mau tanya, kata Ustadz kemarin, waalaikumsalam. Kata Ustadz kemarin, amalan tidak bisa membuat kita masuk surga, tapi kasih sayang Allah yang membuat kita masuk surga. Pertanyaan ana, untuk apa pahala dan nanti diterbang? Apa nih? Masih diterbang ya? Untuk apa pahala? Pahala untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak pahala, berarti dia semakin banyak beramal soleh, gitu kan? Dan dengan amal soleh ini, maka semakin banyak mendapatkan rahmat Allah. Dan bisa jadi semakin ditempatkan di derajat surga yang tinggi. Itu ya. Ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini baru nih. Iya. Baru ya? Oh ya, ini baru ya. Mana yang sudah ada di ini? Yang mana yang sudah ada di? Bagaimana cara kita membedakan cobaan dan azab? Syukran Ustaz. Nah, gimana cara bedain cobaan dan azab? Cobaan itu untuk meningkatkan derajatnya. Azab itu untuk membalas maksiatnya. Dilihat, antum sekarang lagi banyak apa? Lagi banyak iman atau lagi banyak maksiat? Nah itu. Kalau tiba-tiba antum dapat permasalahan, padahal imannya lagi tinggi nih, amal solehnya lagi meningkat, berarti itu cobaan, gitu ya. Kalau lagi maksiat, banyak maksiat, tiba-tiba banyak masalah, berarti itu azab. Salah satu contohnya seperti itu. Jangan kebalik, jangan. Lagi banyak maksiat, tiba-tiba dapat masalah. Ini sepertinya cobaan Allah ini yang akan mengangkat derajat saya. Nah, ini enggak kayak gini. Paham ya sampai sini ya? Salah satu caranya seperti itu. Assalamualaikum Ustaz, izin nanya. Waalaikumsalam. Seseorang mewajibkan sesuatu terhadap orang lain, tetapi dia sendiri yang tidak melakukan hal tersebut.
Apa hukumnya Ustadz? Syukron. Afwan. Tip. Dia ngajarin nih yang baik kayak gini, tapi dia tidak melakukan. Gimana hukumnya? Kalau dia sama sekali tidak ada niat untuk melakukannya, bisa berdosa dia. Ngajarin orang kebaikan tapi nggak kepengen melakukannya. Tetapi dia ketika masih berusaha untuk melakukannya, insya Allah tidak mengapa. Karena kalau syaratnya harus diamalkan dulu, nah ini kita mau ngajarin sabar nih, ngajarin sabar, ustadznya harus sabar. Kalau ustadznya nggak sabar, berarti nggak boleh ustadznya ngajarin sabar. Susah kayak gitu. Yang bisa kayak gitu cuma Nabi kayak gitu. Tapi kalau selama ini dia memang susah untuk sabar, misalkan dia jelasin ke jemaah agar bersabar, namun berusaha untuk bersabar, insya Allah tidak mengapa. Nah ini tulisan ini pakai khot apa kalian ini? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan dunia dan akhirat kepada kaum muslimin sekalian, amin ya rabbal alamin. Ustadz, apakah boleh memuliakan Ustadz dengan cara mencium tangannya? Dicium dulu, lihat tangannya itu bawa apa ya. Kadang-kadang baru habis makan nggak pakai sendok. Nah, tapi apa hukumnya mencium tangan, entah itu tangannya ustadz, tangannya orang tua, selama itu tidak berbeda jenis, yang bukan mahram maka diperbolehkan. Dia nyium ustadz, nyium tangan ustadz ya, nyium tangan ustadz untuk memuliakan ustadz, walaupun sampai menundukkan badan, maka tidak mengapa. Ada sebagian mengatakan nggak boleh kita ini cium tangan. Kenapa? Karena menundukkan badan itu peribadatan. Benar kan gitu ya? Salah satu alasan mengapa sebagian orang tuh melarang untuk mencium tangan. Karena nunduk, itu ruku tuh. Kan kita kan ruku kan? Cium itu kan? Cium tangan. Pak, mana tangannya Pak? Cium tangan. Ruku dia kepada orang tersebut. Nah ini hukumnya gimana? Hukumnya boleh. Boleh dengan syarat tujuannya itu untuk memuliakan, bukan untuk menyembah. Kalau tujuannya untuk memuliakan, untuk menghormati, bukan untuk beribadah kepadanya, maka ini dibolehkan. Coba antum lihat di Saudi itu. Di Saudi itu bagaimana cara menghormati orang? Syekhnya dihormatin, dicium keningnya. Keningnya dicium. Itu menghormati syekhnya. Kalau kita kan cium tangan. Kalau di Saudi salah satu menghormatinya cium keningnya. Nah gitu. Pernah ada video Syekh bin Bas kalau nggak salah. Syekh bin Bas duduk dan orangnya itu pada ruku nyiumin kening Syekh bin Bas. Dan itu nggak ada yang protes. Oh kamu ruku ya? Ruku kepada Syekh bin Bas? Enggak, ini penghormatan. Walaupun bentuknya ruku kepada Syekh bin Bas. Paham nggak sampai sini? Jadi tergantung tujuannya, apa niat dia mencium tangan itu sehingga memungkukkan badan. Kalau untuk memuliakan, menghormati, maka tidak mengapa. Allah. Apa hukumnya memakai penutup kepala ketika sholat, misalnya peci dan lain-lain? Apa nih dan lain-lain ini? Hukumnya sunnah memakai penutup kepala ya, bukan penutup wajah, beda ya. Penutup kepala ini disunahkan, bisa dilihat nanti di kitab-kitab fikih. Adapun menutup wajah bisa dengan masker, bisa dengan cadar dan yang lainnya, itu hukum asalnya makruh, hukum asalnya ya. Kecuali kalau ada kebutuhan, oh ini zaman corona misalkan, nggak apa-apa pakai masker misalkan kita sholat. Kalau ada kebutuhan maka hilang hukum makruhnya kalau wajah ya. Begitu juga cadar. Kalau takut sholat di masjid yang tidak ada apa namanya penghalangnya, tidak ada hijabnya, dilihat banyak ikhwan lewat situ. Ya udah pakai aja cadar, gitu ya. Bahaya nanti dilihatin ikhwan. Itu hukumnya. Iya. Afan Ustadz, saya mau tanya tentang dalil
bahwa menyambung tali silaturahmi dapat memanjangkan umur. Bukankah umur telah ditakdirkan dan ditentukan? Apakah umur bisa bertambah? Nah, gimana jawabnya? Memang ada dalil yang mengatakan, apa dalilnya? Man sarrahu an yubsata lahu fi rizkihi aw yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang senang, yang mau agar rizkinya itu diperluas dan umurnya diperpanjang, maka sambunglah tali silaturahim. Kan umur sudah ditakdirkan. Fulan ini umurnya 60 tahun misalkan. Apakah dia dipanjangin umurnya? Gara-gara silaturahim jadi 61 tahun, jadi 62 tahun. Di sini maknanya ada dua. Ulama menjelaskan makna dipanjangkan umurnya ada dua. Yang pertama, umurnya itu berkah. Berkah, bermanfaat sehingga panjang umurnya. Apa? Misalkan umurnya siapa? Imam Nawawi misalkan. Pendek beliau tuh umurnya itu. Ada yang mengatakan 40-an kurang lebih umur beliau itu. Tetapi umurnya itu berkah. Sampai sekarang nama beliau itu masih disebut. Sampai sekarang karya beliau itu masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Artinya umur ini dipanjangkan dari segi keberkahan. Pendapat kedua, memang dipanjangkan umurnya. Yang tadinya ditakdirkan 60 tahun menjadi 61 tahun misalkan. Memang secara hakikat dipanjangkan. Terus bagaimana? Kan takdir sudah kan umur sudah ditakdirkan. Ingat, takdir itu kan ada macam-macam. Takdir itu ada takdir yang bisa berubah, ada takdir yang tidak bisa berubah. Takdir yang tidak bisa berubah itu takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Itu ya, nggak bisa berubah lagi udah. Sudah kering pena untuk nulis itu. Nggak bisa dirubah lagi. Ada takdir yang bisa berubah. Nah, takdir yang bisa berubah itu takdir dicatat oleh malaikat. Kalau Lauhul Mahfuz tadi siapa yang nyatat? Kolam, pena yang nyatat. Ada takdir yang dicatat oleh malaikat, yaitu takdir untuk seumur hidup. Misalkan perut ibu, di dalam perut ibu kita perut ibu itu ditulis takdir. Dia ini kayak gini, orangnya apakah kaya atau miskin, gitu kan? Ajalnya, gitu. Itu bisa berubah tuh. Atau takdir tahunan. Takdir tahunan itu setiap malam Lailatul Qadar. Tahun ini dia ini seperti ini. Tahun ini dia ini meninggal harusnya ini. Nah, meninggal. Tetapi karena silaturahim diganti. Nah, dipanjangilah. Harusnya bulan Maret ini misalkan dia ini meninggal, diperpanjang jadi 1 bulan. Jadi 1 bulan, meninggalnya bulan April. Ada pergantian. Paham sampai sini? Dan pergantian ini, pergantian yang ditulis oleh malaikat, harusnya umurnya sampai bulan Maret, sampai bulan April, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Oh, nanti ada pergantian takdir tahunan. Yang awalnya itu sampai bulan Maret, dia ini hidupnya diperpanjang sampai bulan April. Paham sampai sini? Jadi memang ada pendapat mengatakan secara hakikat. Dan takdir memang bisa berubah kalau takdir itu ditulis oleh malaikat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ustaz, apa hukum orang yang suka menghak barang orang lain dan mengambil hak orang lain? Afwan di luar tema. Ya, maafin ya. Syukron kasiron. Apa hukumnya seseorang yang suka menghak? Menghak itu apa ya maksudnya? Mengambil barang ya. Menghak barang orang lain dan mengambil hak orang lain. Berkaitan dengan barang, mengambil hak orang lain ini apa maksudnya ini? Kalau berkaitan dengan barang, dilihat dulu. Ada barang orang tuh nggak ikhlas kalau dia ambil barang-barangnya. Ada barang ikhlas, ambil aja lah. Misalkan sesuatu yang receh misalkan. Sesuatu yang receh, ada kuaci satu. Antum ngambil, boleh nggak antum ngambil? Kalau itu sesuatu yang remeh, kalau hilang orang tuh nggak mau nyarinya lagi. Cuma kuaci aja, ya, kuaci satu aja, biarin aja. Hilang aja. Ngapain nyapek nyariin dia?
ini orang ini berarti nggak butuh lagi, maka boleh kita ngambilnya. Kalau sesuatu barang itu yang dianggap remeh, yang tidak dibutuhkan lagi sama pemiliknya, maka boleh diambil. Boleh diambil, walaupun tidak dengan izin. Boleh diambil. Tapi kalau barang itu masih dibutuhkan, nemu duit misalkan, nemu duit 100.000, ini masih nggak dicari kalau hilang uang 100.000, iya kan? Teman antum ini jatuhin duit 100.000, antum ambil nggak? Ambil, nggak ambil, tapi pulangin lagi, gitu kan? Karena kemungkinan 100.000 ini masih dicari sama dia, masih dibutuhkan. Beda lagi kalau uangnya berapa misalkan? 25 rupiah ya, 25 rupiah. Antum udah itu belum zaman itu? Ada uang namanya selawe bahasa kita itu, 25 rupiah. Atau 50 rupiah lah, yang kalau hilang itu nggak dicari lagi. Ya udah nggak apa-apa, antum ambil aja. Kalau barang itu adalah barang yang sepele. Paham sampai sini ya? Itu jadi dilihat barangnya itu apa? Ini dia nggak butuh lagi, sudah sengaja ditinggalin sama dia. Aqua ditinggalin sama dia, nggak mau lagi dia. Udah antum boleh ngambilnya. Kalau dia sengaja ninggalin, gitu ya. Dan mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain ini apa maksudnya? Kalau maksudnya barang itu tadi sudah kita jawab ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apa yang dimaksud ikhlas karena Allah? Contoh menghafal karena Allah. Iya. Menghafal karena Allah, kemudian dia ikhlas. Ikhlas merupakan perintah syariat. Menghafal itu karena salah satu bentuk kita belajar agama Islam. Saya ikhlas untuk menghafal ini. Kenapa? Karena syariat memerintahkannya. Saya ikhlas untuk menghafal ini. Kenapa? Karena saya nanti ingin mendakwakannya. Bukan maksudnya, wah saya ikhlas ini biar saya terkenal dengan hafalan hadisnya. Nah ini nggak boleh. Boleh. Atau saya menghafal ini biar saya ini nilainya tinggi. Boleh nggak kayak gitu? Saya belajar mati-matian biar nilai saya tinggi. Terkadang boleh, terkadang nggak boleh. Kapan nggak bolehnya? Kalau dia belajar pengen terkenal, punya hafalannya banyak, belajar biar dapat nilai tinggi agar menjadi favorit dia nih, menjadi idola, oh dia nih orang pintar, agar menjadi terkenal. Nggak boleh kayak gini. Tapi kalau dia belajar pengen dapat 9 semuanya, minimal 9,9 minimal, tujuannya agar bisa masuk ke perguruan tinggi, biar bisa lanjutkan sekolah lagi, maka ini tidak mengapa. Tujuannya tadi untuk kebaikan, gitu ya. Kalau tujuan untuk kebaikan, maka diperbolehkan. Rincian tadi ya. Ini sudah ini. Banyak pertanyaannya. Ini udah juga nih. Apa nih? Arisan bukan? Mananya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Apa maksud dari hadis yang maknanya menjenguk orang sakit itu berada di taman-taman surga? Allah alam ya, saya belum baca sarahnya ya. Coba tanyakan ke yang lain ya. Maksud hadis menjenguk orang sakit itu berada di taman-taman surga. Allah alam, saya belum baca sarahnya. Sudah ya? Demikian, semoga yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.